Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana dengan stampuk F1D2 1940. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar penelitian saya mengenai isolasi dan identifikasi kapang dari tanaman kunyit Curcuma lungalin sebagai gen penghambat proses replikasi virus penyebab penyakit influenza pada tubuh. Yang melatar belakangi adanya penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa serta beriklim tropis yang berpengaruh langsung terhadap kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Kunyit atau Curcuma longalin adalah tanaman tropis yang banyak terdapat di benua Asia, yang secara ekstentif dipakai sebagai zat pewarna dan pengharum makanan. Kunyit mengandung metabolit sekunder yang terdiri dari alkaloid, steroid, minyak atsiri, resin, fenol, tanin, dan lain-lain. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa kunyit sebagai bahan antibakteri dan antiinflamasi karena kandungan senyawa kurkumin dan minyak atsirinya tersebut. Rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian ini yaitu bagaimana metode yang digunakan dalam mengisolasi dan mengidentifikasi kapang dari tanaman kunyit sebagai gen penghambat proses replikasi virus influenza pada tubuh. Sedangkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui cara mengisolasi dan mengidentifikasi kapang dari tanaman kunyit atau Curcuma longalin sebagai gen penghambat proses replikasi influenza pada tubuh. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat di sini terbagi atas dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis yaitu sebagai sumber informasi dalam mengisolasi dan mengidentifikasi kapang dari tanaman kunyit sebagai gen penghambat proses replikasi virus influenza pada tubuh. Sedangkan manfaat teoritisnya yaitu sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang meneliti masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini. Tanaman kunyit Curcuma longalin. Tanaman kunyit merupakan tanaman yang bersifat hidup berkelompok dengan bentuk rumpun. Kunyit adalah sejenis tumbuhan yang dijadikan bahan rempah yang memberikan warna kuning cerah. Kunyit dianggap sebagai salah satu herbal yang sangat bernilai oleh manusia, seperti sebagai bahan antibiotik yang baik. Sementara pada masa yang sama, kunyit juga digunakan untuk mempermudah proses pencernaan dan memperbaiki usus. Tanaman kunyit bermanfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, mencegah kanker, antitumor, dan menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai pembersih darah. Sedangkan taksonomi kunyit menurut Putrayasa 2012, bahwa kunyit termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, dan spesies Curcuma longalin. Kandungan yang penting dalam rimpang kunyit adalah kurkumin, minyak atsiri, resin, desmitoxycurcumin, oleostresin, dan bidexmotoxycurcumin, damar, lemak, protein, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kurkumin merupakan senyawa yang berbentuk kristal, bubuk, dan berwarna kuning. Kurkumin memiliki rumus bobot molekul masing-masing adalah C12, H20, dan O6. Dan titik lebur kurkumin berkisar antara 183 derajat Celcius. Kurkumin tidak larut dalam air dan eter, tetapi larut dalam etanol dan asam asetat. Kurkuminoid memiliki banyak aktivitas seperti menurunkan gula darah, antioksidan, antiinflamasi, dan antikarsinogenik. Kurkuminoid positif dapat menghambat proliferasi MCF7 pada tumor payudara. Pemanfaatan kurkuminoid mulai dikembangkan menjadi produk farmaseutikal dan nutraceutikal. Proses yang harus dilakukan sebelum menjadi produk adalah isolasi senyawa kurkuminoid. Isolasi merupakan proses pemisahan komponen-komponen kimia yang terdapat dalam tanaman, di mana tahapannya dalam isolasi ini adalah ekstraksi, yaitu penarikan senyawa kimia yang terlarut menggunakan pelarut yang sesuai. Influenza.
Salah satu manfaat kurkumin untuk mempertahankan daya tahan tubuh salah satunya yaitu menghambat replikasi virus influenza karena mengandung antioksidan yang dapat menghambat replikasi radikal bebas dalam tubuh. Influenza sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus mikrovirus. Influenza dibagi dalam 3 tipe virus yang berbeda, yaitu tipe A, B, dan C. Penyakit ini mudah menular. Cara penularannya bisa melalui bersin, batuk, bercakap-cakap dengan penderita. Gejalanya bervariasi tergantung pada ketahanan tubuh penderita, mulai dari demam dengan suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius, batuk, pilek, dan bersin. Kunyit dalam industri farmasi berpotensi besar dalam aktivitas farmakologi. Kurkumin meningkatkan efek terhadap fungsi utama dari sel T, sel natural killer atau NK, makrofag, dan pada splenosit total in vivo. Kurkumin cukup aman dan dapat digunakan sebagai imunodulator untuk sistem imun. Waktu dan tempat. Pengambilan sampel dilakukan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2022 di Laboratorium Biologi Unit Mikrobiologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jenis penelitian yang diangkat pada penelitian ini bersifat eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap. Variabel penelitian, variabel yang diangkat di sini itu variabel terikat, yaitu identifikasi jenis kapang yang penghasil antioksidan menggunakan analisis genetika. Berikut bagan skema alur penelitian. Tahap pertama yaitu sterilisasi alat dan bahan. Tahap yang kedua yaitu isolasi dan pemurnian tanaman kunyit, di mana sampel tanaman kunyit yang dicuci dengan air mengalir selama 10 menit kemudian dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang 2-3 cm. Potongan batang tanaman kunyit disterilisasi permukaan dengan cara direndam dalam alkohol 75% selama 1 menit, larutan sodium hipoklorit 5,3% selama 5 menit, dan alkohol 75% selama 30 detik. Potongan sampel dikeringkan dengan kertas tisu steril kemudian dibelah dengan pisau steril dan diletakkan pada cawan petri yang berisi media Churn-Miel malt atau CMM. Kemudian, koloni kapang yang sudah tumbuh dimurnikan dengan cara memotong sebagian miselium kapang dan dipindahkan secara aseptik ke dalam media kultur. Media kultur yang digunakan dalam penelitian ini adalah potato destro agar. Koloni yang diinkubasi pada suhu ruang selama 48 sampai 72 jam. Koloni yang terpisah dan tumbuh dengan baik selanjutnya ditanam pada media PDA miring sebanyak 2 ulangan. Isolat kapang yang telah dimurnikan diidentifikasi secara makroskopis. Tahap selanjutnya yaitu karakterisasi morfologi kapang. Karakterisasi morfologi kapang dilakukan dengan mengamati beberapa karakter secara makroskopis. Pengamatan makroskopis meliputi warna dan permukaan koloni, tekstur, zonasi daerah tumbuh, garis-garis radial dan konsentris, serta warna balik koloni. Tahap selanjutnya yaitu seleksi kapang penghasil antioksidan. Kapang yang telah diperoleh difermentasi secara bertahap pada media potato dextro broth dengan volume 5 ml, 50 ml, dan 500 ml dan diinkubasi goyang dengan shocker pada kecepatan 150 rpm selama 7 hari. Kultur cair yang disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan filter dan biomasa. Filtrat yang diekstraksi dengan etil asetat, sedangkan biomasa dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Biomasa kering kemudian diekstrak dengan etil asetat sampai semua biomasa terendam oleh pelarut dengan rasio 1:2. Masing-masing ekstrak dikeringkan menggunakan retovapor. Kemudian ekstrak kapang konsentrasi 100 ppm direaksikan dengan 0,6 ml dppH. Campuran tersebut diinkubasi ke dalam water bath pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, larutan tersebut diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 515 nanometer. Tahap selanjutnya yaitu identifikasi kapang penghasil antioksidan. Identifikasi isolat fungi dilakukan secara molekuler
berdasarkan analisis genetika secara komersial pada lokus internal transcribed spacer atau ITS ribosom DNA fungi. Identifikasi dilakukan pada isolat yang menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi. Tahap selanjutnya yaitu analisis. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini mengacu pada penelitian Widowati DKK 2016, di mana perbedaan penelitian saya dengan penelitian Widowati yaitu penelitian saya mengidentifikasi jenis kapang penghasil antioksidan menggunakan analisis genetika secara parsial pada lokus interval transcribed spacer ribosom DNA fungi, sedangkan Widowati hanya sampai uji antioksidan menggunakan DPPH. Kemudian pada gambar tabel 1 terlihat bahwa hasil isolasi kapang endofit dari bagian batang kunyit diperoleh 12 isolat. Isolat tersebut disimpan dalam media PDA miring untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya. Berdasarkan deskripsi, ciri-ciri, dan karakter makroskopis kapang endofit yang terdapat perbedaan morfologi yang sangat bervariasi. Seperti yang terlihat pada gambar tabel, hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu gambar hasil seleksi kapang penghasil antioksidan. Bioaktivitas ekstrak kunyit yang diukur adalah antioksidannya dengan data dalam IC50 berdasarkan hasil presentasi inhibisi dari ekstrak etil asetat fitrat dan biomasa diperoleh bahwa ekstrak dari fitrat isolat dengan kode KCl-SB-B1 menunjukkan nilai inhibisi tertinggi, yaitu 78,81%, sedangkan nilai inhibisi terendah ditunjukkan oleh ekstrak fitrat isolat dengan kode KCl-SB-B9, yaitu 22,52%. Presentase inhibisi tertinggi dari ekstrak biomasa juga ditunjukkan oleh isolat dengan kode KCl-SB-B1, yaitu 38,37%, sedangkan nilai inhibisi terendah diperoleh dari ekstrak biomasa isolat KCl-SB-B5 dan KCl-SB-B6, yaitu 0,89%. Data tersebut menyatakan bahwa fitrat isolat KCl-SB-B1 bisa menghambat radikal bebas. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian Widowati DKK 2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa kapang dari tanaman kunyit Curcuma longalin berpotensi sebagai agen penghambat proses replikasi virus influenza pada tubuh. Hal ini terjadi karena kapang dari rimpang kunyit mengandung kurkumin yang bersifat antioksidan dengan nilai yang tinggi. Metode yang digunakan dalam mengisolasi dan mengidentifikasi kapang dari tanaman kunyit sebagai agen penghambat proses replikasi virus influenza pada tubuh yaitu meliputi pengambilan sampel, sterilisasi alat dan bahan, isolasi dan pemurnian tanaman kunyit, karakterisasi morfologi kapang, seleksi kapang penghasil antioksidan, dan identifikasi molekul isolat menggunakan analisis genetika secara parsial pada lokus interval transcribed spacer ribosom DNA fungi. Demikian presentasi seminar yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.